Namun Ya, diskusi memang harus sabari lihat video, tapi kan ini mah udah ada ininya gitu. Jadi udah ada hasilnya ya. Tadi kita ya, sudah mendengarkan ya, kayak pemaparan gitu dari hasil kita. Gimana teman-teman setuju ya mengenai poin-poin yang telah dibahas gitu, ada di videonya gitu. Setuju teman-teman? setuju, Ya, setuju, setuju ya. setuju. Sekarang kita lanjut aja ke Bang Diki ya, buat Siap. ngebahas mengenai keterampilan yang ketiga. Boleh langsung saja. Nah, terima kasih pada Ali yang sudah mempersilahkan saya untuk sedikit memaparkan hasil analisis saya mengenai video yang udah kita lihat ya tadi. Izin saya screen juga pada moderator. Ini mah pasti tidak pro lagi nih, kan? Tidak pro lagi. Apakah gambarnya sudah ada? Halo? Sudah ada. Sudah, Sudah, sudah. sudah. Ya, mungkin sini langsung saja ya ke keterampilan ketiga itu mengadakan variasi gitu ya. Nah, di dalam video tadi guru Peri Juliadin Sarjana Pendidikan itu ada variasi dalam gaya mengajar gitu. Nah, variasinya itu kayak di awal pembelajaran guru tersebut itu memberikan tebak-tebakan ya. Itu sedikit merefresh otak si siswa gitu. Terus ada juga pretest untuk mengukur seberapa tahu sih si siswa mengenai materi yang akan kita pelajari. Nah, terus di di tengah-tengah pembelajaran juga Pak Peri itu membagi kelompok gitu untuk memulai pembelajaran gitu supaya lebih efektif. Nah, untuk yang kedua menggunakan variasi intonasi. Nah, di dalam video ini ada variasi intonasinya gitu. Ketika emang Pak Peri sedang menjelaskan dan ketika sedang bertanya atau berinteraksi dengan siswa tersebut. Nah, untuk yang ketiga, mengadakan perubahan gerak atau mimik. Nah, itu tampak juga gitu. Nah, sesuai kondisional gitu ketika mengajar Pak muka dari atau mimik dari Pak Peri itu lebih serius gitu, tapi ketika berinteraksi dengan siswa itu agak santai ya sedikit. Nah, untuk yang keempat itu ada memberi waktu senyap dalam berbicara gitu. Nah, jadi di video ini Pak Peri itu juga memberikan waktu senyap dalam berbicara agar siswa dapat mencerna terlebih dahulu gitu materi yang disampaikan. Jadi gak terus ngomong terus, tapi ada jeda-jedanya lah sedikit gitu. Jadi biar si siswanya tuh sedikit memahami gitu atau mencerna dulu lah materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Peri tersebut. Nah, untuk yang kelima itu melayangkan pandangan kepada seluruh siswa gitu. Itu terlihat juga ya buktinya Pak Peri itu di dalam video nggak cuma duduk di meja, tapi eh, Pak Peri juga bergerak ke tengah-tengah it's tengah kelas juga gitu. Jadi yang seharusnya Pak Peri juga dapat melihat lah ke seluruh siswa yang ada di kelas gitu. Mohon maaf ini apakah suara saya terdengar jelas? Takutnya enggak gitu. Terdengar sangat jelas. Ya. Nah, Nah, jelas. untuk yang keenam itu memberikan penekanan butir-butir penting pengajaran gitu. Nah, di sini tuh tadi di video itu tidak ada gitu Pak Peri tidak menekankan eh, poin-poin penting pengajarannya gitu. Cuma udah gitu eh, mengajarkan dan memberi materi saja gitu, tapi tidak menekankan poin-poin pentingnya apa apa aja gitu. Nah, untuk yang ketujuh menggunakan variasi alat bantu. Nah, untuk ini ada ya yang pertama itu Kahoot ID itu kayak alat bantu kayak website gitu ya, berarti itu termasuknya alat untuk di pretest gitu menggunakan Kahoot ID. Dan untuk GeoGebra itu eh,
Pak Ferry menyuruh siswanya itu menggunakan GeoGebra ketika eh, mengerjakan tugas gitu untuk Maya tuh merealisasikan ya atau me- merealisasikan bangun datarnya gitu. Nah untuk yang terakhir ada assembler clue gitu itu ada kayak 3D dari bangunan gitu untuk membantu pembelajaran. Nah untuk yang kedelapan menggunakan variasi pola interaksi dalam pembelajaran itu harusnya itu tidak tidak ada ya itu maaf salah gitu. Pak Peri tidak menggunakan variasi pola interaksi dalam pembelajaran gitu udah karena di analisis juga tadi tidak ada gitu. Lanjut saja ya. Apakah cukup? Itu untuk keterampilan ketiga. Cukup. Cukup ya teman-teman ya. Lanjut ke keterampilan keempat yaitu menjelaskan. Nah, untuk yang pertama itu komponennya menunjukkan struktur sajian gitu. Nah, ada gitu di video tersebut. Jadi guru itu menjelaskan tujuan pembelajaran pada siswa pada hari ini itu seperti apa gitu. Dan eh, akan dibahas apa aja gitu. Nah, kan kalau di video tersebut adalah perbandingan trigonometri gitu. Nah, untuk yang kedua, menggunakan kalimat yang efektif. Ya, nah, ada nampak. Nah, karena Bapak Peri Julidin itu eh, menggunakan kalimat baku dan jelas gitu dan tidak bertele-tele gitu untuk menjelaskan eh, materi yang dia sampaikan gitu. Nah, untuk yang ketiga, memberikan contoh yang relevan. Nah, itu tidak ada ya, tidak ada karena Pak Ferry itu gak tidak menjelaskan contoh yang relevan di kehidupan sehari-hari, tapi Pak Ferry itu langsung memberikan soal gitu kepada si siswanya itu untuk eh, mengerjakan soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Contohnya tadi itu ada perbandingan trigonometri yang eh, untuk mengukur tinggi gitu. Nah, untuk yang keempat itu menggunakan alat bantu. Ada ya alat bantunya itu proyektor untuk membantu pembelajaran gitu. Jadi si proyektor itu untuk me- apa ya sebagai alat bantu untuk eh, melihatkan materi yang akan dipelajari hari ini gitu. Nah, untuk yang keenam mengajukan pertanyaan untuk menjajaki pemahaman siswa. Nah, ada ya gitu. Nah, jadi pas terakhir itu eh, Pak Ferry menanyakan atau mengulas materi yang sudah disampaikan gitu. Kayak nanya sin ini berapa, tan ini berapa, kos ini berapa gitu. Nah, untuk yang ketujuh memberikan umpan balik di situ belum dituliskannya. Nah, ketika saya tadi menganalisis gitu videonya, ada gitu umpan baliknya. Jadi ketika si siswa bertanya eh, mengenai materi yang ia sampaikan, nah si Pak Ferry juga menjawab gitu sebisa Pak Ferry dan emang memuaskan dari pertanyaan siswa tersebut gitu. Nah, ya yang intinya bisa menjawab lah gitu. Ya, itulah ya. Kak, terima kasih. Oh ya, ada apa lagi? Ya Ada itu tambahan lagi? Ya, itu terima kasih. ya cukup mungkin Al Oh ya, terima kembalikan kasih ke ya moderator. kepada terima kasih kepada Diki. Nah, tapi aku tuh mau nanya gitu, pas yang Ya, siap. memberikan contoh di kehidupan nyata, bukannya memberikan soal kehidupan nyata juga bisa berupa contoh gitu, bisa apa enggak gitu? Contoh yang relevan gitu. Nah, Yang kan relevan kalau ya. ya beda gitu kalau menurut saya gitu kalau memberikan contoh yang relevan itu jadi Faveri itu menjelaskan gitu Oh ya, menjelaskan kayak ini tuh fungsinya buat apa terus kayak
emang real relevan lah untuk kehidupan sehari-hari itu kayak gimana gitu. Tapi di video itu Pak Peri langsung memberikan soal aja gitu, gak contoh Oh, di kehidupannya nyatanya gitu. ya Tuh, ya enggak. Ya, ya. Kalau oke oke. Terima kasih gitu. ya. Selanjutnya, oh ya, selanjutnya saya. Keterampilan Oh iya, FPWP. saya. Nah, ya ini mau ditutup share screen-nya. Cinta Ntar. keluarga ya, Bang Diki. Aduh, ini habet. Sap. Nah, bentar. Tadi saya udah di, Silahkan kepada Alia sudah, jelaskan. sudah di ini gak? Ada gak? Belum ya, belum di share. Bentar. Belum Al. Nah, ini udah ada WA kan? Udah, Ini udah, dari sini udah. aja ya. Ini tuh maaf Ya. ya, chat karena emang emang kotretan. Nah, siap. Nah, yang kelima yaitu ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran ya. Yang pertama itu ada menarik perhatian dan menimbulkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa. Jadi pas pertama-tama itu Pak Ferry itu sangat interaktif ya dari awal pembelajaran dia di dimulai dengan penampilan video terlebih dahulu sehingga menimbulkan rasa ingin tahu gitu terhadap para siswanya. Terus juga yang kedua adalah memilih posisi dengan tepat seperti yang dikatakan oleh Diki tadi, benar ya, posisinya itu sangat tepat di tengah-tengah kelas gitu sehingga murid-murid itu tertuju kepada Faferi. Terus juga yang ketiga ada memilih kegiatan pembelajaran sesuai dengan topik. Ini benar-benar sangat relevan dan nampak sekali ya, karena Pak Ferry itu mengajarkan trigonometri, jadi ia jadi ia apa menggunakan media-media yang berkaitan juga dengan materi trigonometri. Terus yang keempat yaitu yang kelima yaitu melakukan interaksi yang bervariasi. Jadi itu ini tuh kontra ya sama tadi Diki, tapi aku takut salah karena di sini aku juga cuma mengira-ngira gitu interaksi yang bervariasi itu kayak interaksinya eh, in- apa media dalam pembelajarannya itu berbeda-beda atau seperti apa ya? Kalau Nah, pemikiran kamu gitu. kalau yang tadi interaksinya yang bervariasi gitu kan. Nah, Mm-mm. maaf ini teh gak ada. Oh, ini menggunakan variasi. Variasi interaksi Mm-mm, sama. di sini tidak 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 ada Al. Adanya variasi pola interaksi. Oh, pola interaksi. Oh iya beda ya. Nah, kalau jadi melakukan interaksi yang bervariasi itu ada karena Pak Ferry nggak cuma satu interaksi aja ya, banyak banyak macamnya variasi interaksi yang dilakukan Pak Ferry. Ada menonton video, terus juga apa ini TS udah dibaca di sini kan. Eh diselingi dengan menonton video, terus diskusi kelompok, terus presentasi, terus ada tadi teh evaluasi menggunakan Kahoot ya, dan banyak macamnya. Terus yang keenam yaitu menyampaikan indikator pembelajaran. Nah, yang keenam itu Faveri. Nah, ini juga saya agak ragu gitu. Soalnya kan menyampaikan indikator pembelajaran Faveri itu tidak menyampaikan ketercapaian siswanya gitu secara keseluruhan. Kalau kita lihat saja gitu, kalau kalau kita lihat saja emang memang siswanya itu interaktif ya, sangat aktif gitu, tapi tidak disampaikan kembali gitu kepada oleh paperinya di akhir video, di akhir pembelajaran, ya kan? Kalian Hmm, juga melihat, ya, jadi cuma iya, evaluasi aja. iya. Terus yang Hmm, ke yang keberapa? Yang ketujuh yaitu mengaitkan antar pelajaran. Nah, di sini juga kan pelajarannya cuma satu ya, kayak matematika. trigonometri, materi trigonometri.
trigonometri aja. Jadi gak ada materi kayak yang lainnya seperti itu. Terus yang kedelapan yaitu meninjau rangkuman yang dibuat siswa. Nah, di sini Pak Peri itu bukan bukan memberikan rangkuman kepada siswa secara tertulis, tapi secara komunikatif. Jadi siswa-siswanya itu memberikan evaluasinya secara komunikatif, dan itu menurut saya termasuk ke rangkuman gitu. Yang kesembilan yaitu memberikan pemantapan seperti PR, tugas, rencana yang akan datang. Ini tuh sangat nampak ya di akhir video ada memberikan tugas yang dikumpulkan di minggu depan. Selanjutnya, keterampilan yang keenam yaitu memimpin diskusi kelompok kecil. Nah, yang pertama yaitu memusatkan perhatian. Ini juga terlihat nampak Pak Ferry sebelum awal pembelajaran basa-basi terlebih dahulu ya, gak langsung ke materi, tapi basa-basi dulu, menanyakan kabar dulu, sehingga semua audiens, semua siswa itu memusatkan perhatiannya kepada Pak Ferry. Terus yang kedua yaitu merumuskan tujuan, menyampaikan tujuan, eh, s- ya menyampaikan tujuannya secara teratur ya. Yang ketiga yaitu merumuskan kembali masalah. Nah, ya apa menyampaikan kembali masalah-masalah yang nanti akan dipelajari gitu. Yang keempat yaitu menjelaskan langkah-langkah diskusi. Jadi kan sebelum sebelum dibagi kelompok ya menyebutkan dulu langkah-langkah diskusinya. Yang kelima yaitu menandai persetujuan dan ketidaksetujuan. Nah, ketika ada kayak kayak perintah kepada muridnya, Pak Peri selalu menunggu gitu persetujuan dari muridnya. Yang keenam yaitu meneliti alasannya. Jadi ketika kita lihat di presentasi ya, mengapa si siswa itu eh, menjawab seperti itu, alasannya mengapa gitu kan ada gitu. Yang ketujuh yaitu memotivasi siswa untuk bertanya. Faveri juga sering mengatakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau bingung, mangga silahkan dipertanyakan saja gitu ya. Yang kedelapan yaitu menunggu respon siswa. Nah, Pak Peri ini tidak cenderung memaksa ya orangnya, tetapi menunggu respon dari siswa terlebih dahulu. Yang kedelapan yaitu memberikan dukungan penguatan. Terus Pak Peri juga tadi sudah dibahas oleh Gita juga sangat memberikan dukungan penguatan. Ada penguatan verbal seperti pujian, ada penguatan eh, dengan cara mendekati seperti berkeliling saat pembelajaran ya dan tepuk tangan gitu. Selanjutnya ada memberikan kesempatan siswa untuk berpartisipasi. Pak Ferry juga bukan hanya dia yang menjelaskan, tapi memberikan kesempatan kepada anak muridnya untuk menjelaskan dan berpresentasi. Yang ke-11 yaitu mencegah pembicaraan yang berlebih. Nah, kalau di sini murid-muridnya itu tergolong sangat tertib ya, sehingga tidak ada pembicaraan yang berlebih gitu. Tidak ada konfliknya yang harus dicegah. Yang ke-12 yaitu menutup diskusi bersama siswa dan merangkum. Itu bisa kita lihat di evaluasi Pak Ferry menutup diskusi bersama siswa dengan merangkum semua materi dan ada quotes di akhirnya gitu untuk kata-kata mungkin kata-kata terakhir sesudah pembelajaran. Sudah, I think enough ya. Kita lanjut aja ke keterampilan yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Rifda. Eh, oh iya, mungkin ada dari penjelasan saja saya yang akan dipertanyakan atau tanggapan dari teman-teman. Saya kira cukup, Al. Lanjut saja. Lanjut saja ya ke Cukup. keterampilan yang ke berapa? Ketujuh. Mangga Rifda. Mana ya? Bentar. Kayak Oh, share. oh, oke, baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan.
keterampilan yang selanjutnya. Ini saya izin share dulu. Ada nggak? Nggak ada di sini mah. Bentar-bentar. Oh ya, waktunya masih lama kah? Masih, Ada nggak? soalnya belum ada. Belum ada pemberitahuan ini menitnya di atas. Jadi mungkin masih bisa. Oke. Sebelumnya mohon maaf ya tulisannya. Ini eh, belum saya rapikan. Nah, kita langsung saja. Sebelumnya suara saya terdengar jelas nggak? Terdengar. Hmm. Nah, baik untuk keterampilan ketujuh itu ada mengelola kelas. Nah, untuk komponen yang pertama itu menunjukkan sikap tanggap. Nah, terlihat di video tersebut bahwa Faferi itu menunjukkan sikap-sikap yang tanggap gitu, kayak menanggapi pendapat siswa gitu, menanggapi pertanyaan-pertanyaan siswa gitu, dan yang lainnya. Nah, lalu yang komponen yang kedua, membagi perhatian kepada siswa. Nah, terlihat bahwa Bapak Ferry itu tidak hanya terfokus pada eh, salah satu siswa saja atau beberapa siswa saja. Jadi, Bapak Ferry itu membagi rata perhatiannya kepada seluruh siswanya. Nah, lalu yang ketiga itu memberi petunjuk yang jelas. Nah, pada video tersebut, saat akan mengerjakan soal gitu pada media yang online yang di Kahoot sama yang scan barcode. Nah, di situ Pak Peri itu menjelaskan petunjuknya sangat jelas gitu dari bagaimana cara mengakses Kahoot-nya, bagaimana cara memasukkan kodenya, lalu bagaimana cara men-scan-nya gitu. Jadi diberitahunya secara jelas gitu. Nah, terus yang keempat itu komponennya memberi teguran. Nah, di sini menurut saya itu tidak ada hal-hal yang memang harus diberikan teguran gitu dalam video tersebut. Mungkin jika teman-teman ada yang ingin berpendapat boleh ya. Kalau menurut saya mah tidak ada. Nah, terus yang komponen yang selanjutnya memberi penguatan seperti yang telah dijelaskan oleh Gita dan Alia juga tadi bahwa Pak Peri itu memberikan penguatannya secara verbal, lalu pujian gitu dan lain sebagainya. Lalu komponen yang selanjutnya mengelola kelompok. Nah, dalam video tersebut Pak Peri itu memberikan arahan yang jelas. Nah, sehingga setiap anggota kelompoknya itu tahu gitu peran dan tanggung jawab mereka. Nah, lalu eh, dalam mengelola kelompok juga, Pak Ferry itu mendorong kerjasama antar siswanya. Contohnya pada saat eh, ada siswa yang berpresentasi, lalu Pak Ferry pun memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Nah, sehingga untuk merencanakan pertanyaan tersebut, siswa tersebut pasti akan melakukan eh, berunding gitu, akan berunding terlebih dahulu sehingga pertanyaan sehingga akan muncullah pertanyaan yang akan ditanyakan. Nah, lalu yang nomor 7 mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah. Nah, menurut saya yang poin ketujuh ini tidak ada ya, karena menurut saya kegiatan pembelajaran di video tersebut itu sudah berjalan kondusif gitu. Nah, mungkin dari keterampilan ketujuh ini ada yang mau menambahkan atau berkomentar?
Mungkin sudah cukup, Priv. Bagaimana yang lainnya? Oke, Cukup. Cukup, cukup. cukup. Udah cukup. Oke, kita langsung saja ke keterampilan selanjutnya. Sudah ada belum? Sudah. Ada, udah ada. Sudah. Nah, untuk yang keterampilan ke-8 ini mengajar perorangan. Nah, komponen yang pertama merespon tanggapan siswa. Nah, sudah terlihat jelas ya bahwa Pak Ferry ini selalu merespon pendapat siswa gitu. Jadi sudah terlihat gitu interaksi antara siswa dan gurunya tuh. Nah, terus yang kedua memperhatikan reaksi siswa. Nah, Pak Ferry saat mengajar itu selalu mendengarkan pendapat siswa gitu dengan penuh perhatian. Jadi fokus gitu, tidak terkecoh dengan mohon maaf. Jadi fokus mendengarkan pendapat siswa tersebut. Nah, lalu yang komponen yang ketiga ada merencanakan kegiatan. Nah, dalam kegiatan pembelajaran tersebut sudah terlihat bahwa Pak Ferry itu benar-benar merencanakan kegiatan gitu karena sudah menyiapkan video yang ditampilkan di layar, lalu Kahoot juga, lalu menyediakan barcode gitu untuk mendukung pembelajaran. Nah, lalu yang komponen yang keempat memberi nasihat. Nah, di awal pas awal pertemuan kan Pak Ferry itu memberikan pertanyaan gitu. Pagi ini tuh bangun jam berapa gitu kepada siswanya. Nah, lalu kan ada yang menjawab bangunnya jam 6 sehingga tidak melaksanakan sholat subuh. Nah, di sana Pak Ferry pun memberikan nasihat agar bisa bangun lebih pagi gitu, agar bisa melaksanakan sholat subuh. Nah, lalu yang selanjutnya ada menyediakan alat dan sumber belajar. Nah, Pak Ferry itu saat kegiatan pembelajaran juga menggunakan layar infocus. Nah, sama sumbernya juga kan ada yang dari video, ada yang dari aplikasi yang dari online website Kahoot sama yang barcode. Nah, terus komponen yang selanjutnya melakukan pendekatan yang menyenangkan. Nah, di sini itu Pak Ferry saat pertama masuk kelas juga kan menyapa murid-muridnya, lalu menanyakan hal-hal kecil seperti tadi pagi bangun jam berapa, lalu saya lihat juga ada ice breaking yang apel sama jeruk itu. Nah, hal tersebut itu kan juga termasuk ke dalam usaha pendekatan untuk lebih lebih mengenal gitu dengan siswa agar suasana pembelajaran itu tidak kaku gitu, jadi menyenangkan. Nah, lalu komponen yang ketujuh itu menantang siswa untuk berpikir. Nah, pada saat Pak Ferry setelah menunjukkan video gitu ya di layar, kan Pak Ferry sempat bertanya, apakah ada yang bisa menjawab gitu, ada yang bisa menjawab soal tersebut. Nah, pertanyaan tersebut itu dapat memancing siswa gitu agar mereka tuh berpikir gitu, bagaimana sih cara mengerjakan soal tersebut. Nah, lalu komponen yang delapan mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat. Nah, ini hampir mirip ya sama keterampilan yang sebelum-sebelumnya, bahwa Pak Peri itu selalu em, mengungkapkan pertanyaan yang memancing siswa gitu agar berpendapat, kayak setelah menyampaikan materi gitu bertanya apakah ada pertanyaan, atau misalnya ada yang ke depan presentasi em, menyelesaikan soal, lalu Pak Ferry itu bertanya gitu, apakah ada pendapat yang lain atau jawabannya yang berbeda gitu, dapat mengemukakan pendapatnya. Nah, lalu yang nomor 9 itu mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini saat eh, setelah pembagian kelompok, Kak Ferry kan
menjelaskan terkait tugas yang harus dilaksanakan, kayak mengerjakan soal, lalu setelah soal itu dikerjakan kan harus presentasi ke depan. Nah, sehingga hal tersebut itu dapat mendorong siswa gitu untuk menyelesaikan tugasnya agar nanti pas presentasi itu siswa sudah sudah tahu gitu, sudah paham akan apa yang akan dipresentasikannya. Nah, mungkin dari saya cukup. Mungkin ada tambahan ataupun komentar. Cukup mungkin, Rif. Baik, kalau cukup, mungkin cukup sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih ya kepada Rifda, kepada teman-teman sekalian yang sudah mendiskusikan tadi lembar penilaian yang telah diisi gitu ya. Untuk waktunya ini udah 7 menit lagi. Saya I think enough ya. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entar sebenarnya langsung tutup. Nah, tutup ek naon deui itu, Udah. Mas.